Hoster people, balik lagi nih sama aku Astia di channel Niaga Hoster. Beberapa waktu lalu, aku sempat baca pertanyaan-pertanyaan dari kalian nih. Dan tahu nggak, ternyata banyak dari kalian yang request tutorial bikin website online pembelajaran atau e-learning. Challenge accepted. Aku bakalan spill cara membuat website e-learning pakai platform Moodle. Tapi sebelumnya, like dan subscribe channel ini dulu ya. Dan juga follow semua sosial media Niaga Hoster, siapa tahu ada banyak info menarik lainnya yang bisa kalian dapetin di sana. Kalau udah, yuk kita mulai pembelajarannya. Buat bikin website e-learning, ada 4 langkah utama nih yang harus kalian lakuin. Yang pertama, pilih layanan hosting yang sesuai dan nyediain kebutuhan e-learning. Kedua, install Moodle sebagai platform e-learningnya. Ketiga, bikin database. Dan yang terakhir, konfigurasi Moodle. Hoster people tahu nggak? Beda sama jenis website lainnya, website e-learning itu harus punya fitur khusus loh. Tujuannya biar kegiatan pembelajaran online bisa dijalankan secara optimal. Nah, kira-kira apa aja nih fitur-fiturnya? Pertama, pendaftaran. Fitur ini penting banget biar calon siswa atau peserta tahu jadwal dan syarat-syarat yang harus dimiliki untuk ikut proses pembelajaran online. Lalu ada distribusi materi dan tugas. Fitur ini bakalan memudahkan pengajar buat ngasih materi ke peserta. Terus yang gak kalah penting nih adalah ujian online. Adanya fitur ini bisa buat mengukur kemampuan peserta dan jadi ajak pembuktian pengetahuan mereka pastinya. Selanjutnya, ada rapor online yang bisa merangkum hasil pembelajaran dan mendistribusikan nilai tiap peserta dengan mudah. Dan yang terakhir, ada perpustakaan digital yang bisa mengoleksi berbagai buku digital untuk peserta. Jadi, mereka nggak perlu repot-repot untuk nyari buku yang mereka butuhin. Nah, biar semua fitur tadi bisa jalan dan website gampang diakses tanpa ada kendala, e-learning perlu didukung layanan hosting yang performanya oke dan resource-nya yang lega, alias besar, buat nampung semua kebutuhan tadi. Layanan yang paling pas buat bikin website e-learning adalah layanan VPS Hosting. Tenang, walaupun fiturnya segambreng, gak berarti kamu harus juga ngeluarin uang segambreng dari dompet kok. Di Niaga Hoster, layanan VPS tersedia mulai dari Rp100.000 aja dan kamu udah dapat layanan paket komplit. Mulai dari IP dedicated sampai kemudahan upgrade resource. Tapi tunggu, pasti dari tadi bertanya-tanya nih, emang kenapa sih mesti pakai VPS hosting? Nah, ini alasannya. Pertama, website e-learning kamu kan bakalan diakses bersamaan tuh. Misalnya nih, pas lagi ujian online. Kalau resource-nya mepet, kayak daya tampungnya kurang baik, bisa-bisa bakalan overload. Dan malah bikin website itu down. Kalau udah kayak gitu, gak jadi dong ujian online-nya. Kedua, materi pembelajaran online yang nantinya kamu pakai kan macam-macam. Ada yang cuma teks, PDF, sampai bentuknya audio dan video. Tahu sendiri kan, materi pembelajaran audiovisual itu butuh resource yang lebih besar. VPS Hosting tuh bagaikan jawaban dari semua doa-doa kamu. Karena resource VPS Hosting bisa disesuaikan sama kebutuhan kamu nantinya. Ingat ya, jangan sampai layanan hosting kamu enggak kuat untuk menampung semua materi pembelajaran. Ketiga, instalasi Moodle di VPS sebagai platform e-learning itu juga nggak rumit kok. Asal kalian ngikutin panduan yang benar dan pastinya detail ya. Kayaknya muncul pertanyaan baru nih. Emang kenapa sih harus pakai Moodle sebagai platform e-learningnya? Sini aku jelasin. Pertama, Moodle itu gratis, tis. Gimana? Lega kan dengernya? Jadi kamu nggak perlu pusing mikirin biaya lisensinya. Terus Moodle itu mudah dipakai. Kalian cuma perlu geser sana-sini alias drag and drop, terus udah deh, tampilan yang kalian mau langsung jadi. Kalau bingung cara makainya, kalian bisa langsung baca artikel tutorial penggunaan Moodle yang udah aku masukin di deskripsi box ya. Selain itu, Moodle itu fiturnya lengkap. Jadi website kamu punya semua fungsi pembelajaran yang diperlukan. Kalau dirasa masih kurang, tinggal install plugin khusus aja. Karena ada ribuan plugin yang tersedia di sana. Terakhir, Moodle itu mobile friendly.
sesuai sama zaman sekarang nih, di mana kebanyakan orang mengakses internet lewat smartphone-nya. Jadi, kalau pakai Moodle, akses website e-learning lewat HP atau tablet bakalan tetap nyaman buat peserta pembelajaran. Banyak kan keunggulannya? Itu dia kenapa lembaga kayak UNOG, kantor PBB di Swiss, dan Universitas Trisakti juga pakai Moodle buat website pembelajaran online-nya. Udah jelas kan kenapa kita harus pakai VPS hosting dan Moodle sebagai platformnya? Sekarang langsung aja yuk kita praktekin cara membuat website e-learning pakai Moodle. Pertama, cek dulu IP address yang digunakan pada layanan VPS hosting kamu. Caranya, masuk ke member area Niaga Hoster, lalu pilih menu Cloud VPS dan klik Kelola VPS. Kamu bisa cek IP address kamu pada kotak informasi berwarna hitam di sebelah kiri ya. Oh iya, pastikan kamu menggunakan sistem operasi Ubuntu karena panduan kali ini kita bakal praktek menggunakan sistem operasi tersebut. Langkah kedua, hubungkan domain dengan VPS. Kalian cuma butuh nambahin child name server pada domain tersebut. Penting diingat sebagai alamat yang nantinya bakal dipakai untuk mengakses website. Pastikan kamu udah pilih dan menghubungkan domain yang benar ya. Langkah-langkahnya bisa kalian cek di video cara menghubungkan domain ke VPS yang udah aku sediain ya. Langkah ketiga, install tools pendukung biar website kamu bisa diakses online, yaitu Apache, MySQL, PHP, sama PHP/MyAdmin. Kalian harus pakai tools lainnya buat bisa instalasi semuanya. Di sini aku rekomendasiin yang namanya Putty. Untuk install Apache, Hoster People bisa buka aplikasi Putty. Lalu ketik perintah berikut. Kalau untuk MySQL, kalian bisa masukkan perintah berikut. Selanjutnya, untuk install PHP, langsung aja masukin perintah ini ya. Oh iya, jangan lupa buat pilih PHP versi 7 karena itu tipe PHP yang paling cocok buat Moodle versi terbaru. Terakhir, kamu bisa install PHP/MyAdmin dengan perintah tersebut. Kalau semua tools sudah berhasil, sekarang kita masuk ke bagian keempat, yaitu instalasi Moodle. Pertama, download dulu Moodle dengan perintah ini ya. Di sini kesabaran kalian diuji. Kenapa? Karena prosesnya emang agak lama. Jadi, pastiin koneksi internet kalian stabil. Kalau udah terdownload, ekstrak file Moodle-nya dengan perintah ini. Nah, sebelumnya Hoster People perlu bikin directory dulu nih biar bisa menyimpan data. Kayak gini nih caranya. Tapi nama directory-nya bisa kamu ubah sesuai kebutuhan ya. Tapi jangan juga sampai udah susah-susah bikin directory tapi nggak bisa dibaca. Pakai perintah ini aja. Biar directory-nya bisa kebaca. Selesai deh instalasi Moodle-nya. Nah, biar orang bisa akses Moodle kalian dengan mudah, pakai nama domain yang udah kalian punya. Kalian harus sinkronasi dulu pada domain. Caranya, masukkan perintah ini di Putty, dan nanti bakal muncul tampilan kayak gini. Kalau kalian mau ngarahin domain langsung ke Moodle, gunakan konfigurasi yang ini ya, Hoster People. Tapi, kalau kalian nggak mau langsung ngarahin Moodle ke domain, pakai konfigurasi yang ini. Bedanya, cara kedua bakal bikin kamu akses website pakai domain anda.com/Moodle. Kalau udah, simpan pengaturannya dengan klik Ctrl+X, terus tinggal restart deh Apache dan MySQL pakai perintah ini. Karena website e-learning kamu nantinya bakalan penuh sama data. Jadi, yuk mari kita siapin dulu database-nya. Langkah pertama, login ke PHP/MyAdmin dengan cara ketik nama domain kamu /PHP/MyAdmin. Terus, masukkan username dan password, lalu klik Go. Bakalan muncul tampilan seperti ini dengan info privilege pada opsi Create Database. Selanjutnya, masukkan perintah-perintah ini ya di Putty. Setelah melakukan opsi Create Database, kalian udah bisa langsung bikin database buat website e-learning. Terakhir, kalian harus ngelakuin beberapa konfigurasi pada Moodle sebelum digunakan. Pertama-tama, pada pengaturan bahasa, pilih English. Kemudian, masukkan nama directory Moodle sesuai yang kamu buat sebelumnya. Lanjutkan dengan memilih tipe database, isi dengan data yang diperlukan.
Lalu klik continue pada halaman Terms of Service. Pastiin semua modul pada Moodle terinstall dengan baik dan statusnya oke ya. Abis itu, isi data login dan profile pada Moodle. Kalian juga harus membuat deskripsi kelas online di website e-learning, biar peserta paham apa aja materinya. Terakhir, atur lokasi dan nonaktifkan setting autentikasi, terus simpan perubahan. Sampai sini udah capek? Ya udah, emang udah kelar kok. Selamat ya. Sekarang kalian udah punya website e-learning sendiri. Tapi tugas kalian belum selesai sampai sini ya. Masih ada kelas online dan materi pembelajaran yang menunggu untuk diatur dan diupload. Semangat ya. Cukup segitu dulu aja tutorialnya. Buruan gih, atur website e-learning kalian. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, langsung tinggalin komentar aja di bawah. Gak ketinggalan, yang paling penting, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar kalian bisa terus update dengan berbagai ilmu baru lainnya. Oke, segitu dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!